Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian diberi kesehatan, kelancaran dalam berbagai hal. Seperti biasanya anak-anak, mari kita baca suratul Fatihah. Buat ibu bapak guru yang mengampu kalian, semoga diberi kesehatan, kelancaran, keberkahan dalam hal apapun, begitu pula ilmunya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, pelajaran kali ini pelajaran IPS, materinya masih ada kaitannya kemarin. Kalau kemarin kita membahas bagaimana kegiatan ekonomi masyarakat yang berupa produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sekarang yang kita bahas adalah bagaimana masyarakat akan meminta atau menawarkan bagaimana kondisi pasar dan harga. Maka kita bisa membahasnya kali ini. Kalian bisa membuka lembar kerjamu halaman 17, yaitu berkaitan dengan permintaan, penawaran, pasar dan harga. Anak-anak, yang kita namakan permintaan ini adalah sejumlah barang yang diminta oleh para pembeli atau para konsumen dalam barang tertentu, kemudian waktu tertentu, kemudian harga tertentu. Ini yang kita namakan dengan permintaan. Kemudian permintaan di situ nanti karena datangnya dari para pembeli atau para konsumen, mesti mereka menginginkan hal yang menguntungkan. Kira-kira apa saja sih faktor yang bisa mempengaruhi permintaan? Pertama ini tentu saja intensitas kebutuhan konsumen. Jadi apa sih kebutuhan? Ya, jadi di situ mampu atau tidaknya, penting atau tidaknya kebutuhan manusia. Di sini nanti mereka akan dihadapkan dengan berbagai macam kebutuhan yang ada harus dipenuhi dan tidak harus dipenuhi. Kemudian yang kedua yaitu perkiraan harga di masa depan. Apabila nanti para konsumen memperkirakan bahwa harga akan naik, maka konsumen cenderung menambah jumlah barang yang dibeli karena ada kekhawatiran harga akan makin mahal. Begitu sebaliknya, apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan turun, maka konsumen cenderung mengurangi jumlah barang yang dibeli. Kemudian lainnya yaitu harga barang itu sendiri. Biasanya konsumen itu mengharapkan harga barang itu murah, mendapatkan barang yang bagus dalam jumlah yang banyak. Namun di sini nanti para konsumen melihatnya harga. Kalau harga itu tinggi, maka dia akan meminta sejumlah barang turun. Sebaliknya kalau harga itu turun atau rendah, dia akan meminta sejumlah barang itu lebih atau banyak. Kemudian harga barang substitusi atau barang pengganti. Bila di pasaran nanti kita dapati ada barang pengganti. Jadi misalkan kita mau beli apa tapi di situ kok ada yang lain, maka mungkin kita akan mengurangi jumlah daripada barang yang kita inginkan karena ada penggantinya.
Kemudian adanya barang komplementer, barang yang bisa dilengkapi dengan yang lain. Ya, jadi barang pelengkap. Jadi ini nanti kalau tidak ada tidak ada pasangannya, maka di sini barang itu tidak akan berlaku atau tidak akan laku. Kemudian ditambah juga penghasilan masyarakat. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta para pembeli atau para masyarakat, ini nanti tergantung dari pendapatan. Kalau memang pendapatan masyarakat itu tinggi, jelas mereka akan menginginkan sejumlah barang, apapun ia inginkan, berapapun harganya. Kemudian yang selanjutnya yaitu selera konsumen. Sekalipun di situ harga mahal atau murah, tapi kalau memang masyarakat itu punya atau ada keinginan atau selera, maka dia tetap akan meminta sejumlah barang yang dibutuhkan. Kemudian selain itu kita simak, karena ini permintaan itu datangnya dari para pembeli, maka kita harus melihat bahwa tidak semua pembeli nanti punya daya beli. Artinya daya beli itu apa? Kemampuan untuk memiliki barang yang dinyatakan dengan sejumlah uang. Maka di sini nanti saat para pembeli datang di satu pasar, tidak semuanya membawa uang banyak atau mungkin bahkan ada yang kurang, bahkan tidak ada sama sekali. Kita simak macam-macam permintaan berdasarkan daya beli. Ini ada yang dinamakan dengan permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap satu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli. Atau bisa kita maksudkan bahwa permintaan efektif adalah permintaan yang disertai daya beli. Jadi maksudnya pada saat pembeli datang di pasar, dia membawa uang sama. Ada uang, misalkan 1 kilogram beras 1.000, maka dia membawa uang sebesar itu. Kemudian ada yang dinamai permintaan potensial. Jadi permintaan masyarakat terhadap satu barang atau jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli tetapi belum melaksanakan pembelian barang atau jasa tersebut. Ini uang yang mereka bawa tidak cukup, jadi membawa saya contohkan 1 kilogram beras itu 1.000, tapi dia masuk ke pasar cuma membawa uang 800.000, 800 rupiah misalkan. Nah ini di situ dia ada uang tapi belum mampu untuk membelanjakan. Kemudian ada permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak disertai daya beli. Jadi saat dia datang ke pasar, uang yang ia bawa sangat kurang, bahkan tidak membawa. Jadi beras 1 kilogram tetapi dia tidak membawa. Nah ini pada saat para pembeli yang efektif, karena dia daya belinya di atas harga pasar, mungkin dia bisa membeli jumlah banyak, mungkin dia bisa memborong karena ada penurunan harga. Kemudian untuk yang potensial tadi, dia akan menunggu ada penurunan barang, baru dia bisa membeli 1 kilogram. Atau mungkin ada barang yang tidak laku. Tapi untuk yang absolut, karena dia tidak disertai daya beli uang, maka terpaksa dia mungkin akan ngutang atau bahkan tidak membeli sama sekali. Sekalipun itu harga diturunkan, atau mungkinkah ada barang bobor, ya bentuk apa misalkan, ya. Kemudian selanjutnya permintaan menurut subjek pendukungnya. Ini ada yang disebut dengan permintaan individu,
yaitu permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ini mengarahnya kepada si pembeli. Kemudian ada yang selera pembeli. Saya mau beli apa misalkan, ya. Tapi ini mungkin tidak semua orang nanti akan membeli seperti dia. Kemudian ada yang dinamakan permintaan kolektif, yaitu permintaan berdasarkan keseluruhan para konsumen di pasar. Jadi mungkin ada ini orang masuk pasar, dia membeli barang yang sama seperti para pembeli yang lain. Kemudian, bagaimana dengan hukum permintaan? Permintaan berbanding terbalik dengan jumlah harga barang. Ini artinya apabila harga turun, jumlah barang yang diminta bertambah. Sebaliknya kalau harga naik, jumlah barang yang diminta berkurang. Karena ini datangnya dari para pembeli. Pembeli itu umumnya menginginkan harga yang murah, barang bagus, jumlah banyak. Tentu saja tidak ada. Tapi ini adalah sebagai ukuran bahwa hukum permintaan itu berlakunya semacam itu. Kemudian hukum permintaan itu kalau digambarkan dalam satu grafik atau kurva, ini adalah dari kiri dari kiri atas ke kanan bawah, ya. Jadi untuk yang kiri itu bagian harga, yang bawah adalah jumlah barang yang diminta. Jadi semakin tinggi harga, semakin berkurang jumlah barang yang diminta. Nah, sifat dari hukum permintaan itu adalah ceteris paribus, artinya dia berlaku tidak mutlak, akan bergeser berkaitan dengan faktor-faktor permintaan tadi, yaitu dengan penghasilan, dengan selera konsumen, kemudian dengan adanya barang substitusi, barang pengganti, atau harga barang itu sendiri, ya. Jadi saya ulangi, grafik permintaan itu arahnya dari kiri atas ke kanan bawah, seperti yang kalian perhatikan di gambar itu. Semakin tinggi semakin berkurang jumlah barang yang diminta, semakin turun atau rendah harga barang semakin bertambah jumlah barang yang akan diminta. Ya, jadi itu bisa kita perhatikan pada pergeseran kurva atau grafik. Nah, apa sih fungsi daripada permintaan? Jadi fungsi ini bisa disimpulkan sebagai sebuah pernyataan hubungan antara kuantitas yang diminta dan semua faktor yang mempengaruhi kualitas barang tersebut, ya. Ini kalau kita perhatikan, ini ada rumus, ya. Kemudian kita tinggalkan itu tadi kalau permintaan yang datangnya dari para peminta atau para pembeli. Sekarang bagaimana dengan para penjual atau penawar? Nah, apa sih yang kita namakan penawaran? Penawaran itu adalah sejumlah barang yang ditawarkan para penjual. Penjual ini nanti tinggi rendahnya barang yang ditawarkan tergantung dari harga. Kalau memang harga di pasaran itu tinggi, jelas para produsen, para penjual akan menawarkan barang itu sebanyak mungkin. Sebaliknya kalau harga di pasaran itu rendah, maka para penjual, para produsen mengurangi jumlah barang
yang ditawarkan. Nah, seperti halnya pada permintaan tadi anak-anak, maka penawaran di sini ada berbagai hal. Ada yang dinamai penawaran individu, yaitu jumlah barang yang akan dijual oleh seorang penjual. Jadi ini datangnya dari sang penjual. Kemudian ada yang dinamai penawaran kolektif atau bersama atau kelompok. Ini adalah keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar. Nah, penawaran pasar merupakan penjumlahan dari keseluruhan penawaran perorangan. Kemudian hal-hal apa yang bisa mempengaruhi penawaran? Ini pertama, yaitu biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi. Jadi apabila nanti biaya produksi meningkat, maka harga barang produksi ini pun juga meningkat. Nah, akibatnya para produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah sedikit. Nah, ini disebabkan karena produsen tidak mau rugi. Karena tujuan produsen menghasilkan barang, ingin memperoleh untung. Sebaliknya, jika biaya produksi itu turun, maka produsen akan meningkatkan produksinya. Dengan demikian, penawaran pun akan meningkat. Kemudian yang kedua yaitu harga barang itu sendiri. Apabila harga barang yang ditawarkan itu mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat dan sebaliknya. Kemudian faktor yang mempengaruhi penawaran, tinggi rendahnya penawaran, yaitu harga barang pengganti. Jadi di situ nanti ada barang substitusi. Oh, harga di pasaranku kok tinggi. Maka para produsen akan membuat barang tiruan. Ya, serupa tapi tak sama. Yang penting masyarakat bisa menjangkau. Kemudian adanya kemajuan teknologi. Jadi semakin tinggi tingkat teknologi masyarakat, maka masyarakat akan mudah mendapatkan barang dan jasa. Maka di sini produsen juga akan bisa menurunkan biaya produksi dan mudah produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Kemudian lain itu yaitu pajak. Pajak ini merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu barang. Nah, ini juga berpengaruh pada tinggi rendahnya harga. Nah, jika nanti satu barang tersebut menjadi tinggi, akibatnya permintaan berkurang sehingga penawaran juga akan berkurang. Kemudian perkiraan harga di masa depan. Nah, perkiraan harga di masa depan ini sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Nah, jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa itu naik, sedang penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Kemudian bagaimana dengan hukum penawaran seperti halnya pada permintaan tadi? Karena ini penjual itu berpegang kalau harga tinggi saya menjual barang juga tinggi, maka hukum penawarannya di sini bunyinya penawaran berbanding lurus dengan harga barang. Apabila harga barang tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan juga tinggi. Kalau harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga turun. Kemudian bagaimana kalau penawaran itu, hukum penawaran digambarkan dalam satu grafik atau kurva. Arah grafik kurva penawaran dari kiri
kanan atas ke kiri bawah. Ya. Sebab ini dipengaruhi tadi, semakin tinggi harga semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Ini untuk kurva penawaran. Hukum penawaran ini pun juga tidak berlaku secara tetap, tetapi akan berubah menurut faktor-faktor tadi, tergantung biaya produksi, penghasilan, kemudian teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kalian perhatikan, jadi ciri kurva penawaran itu adalah bergerak ke atas, ya, dari kiri ke kanan, kemudian hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Ini adalah berkaitan harga. Nah, dasar hukumnya di situ adalah kurva penawaran apabila harga sesuatu barang kali meningkat, maka konsumen sanggup menawarkan lebih banyak barang X, misalkan barang apa saja. Apabila harga barang X turun, maka jumlah penawaran pun juga turun, atau singkatnya tadi mudah, penawaran berbanding lurus dengan harga barang. Kemudian kita simak selanjutnya, yaitu dengan adanya permintaan dan penawaran, dan itu nanti bisa mempertemukan para pembeli dan penjual, itu nanti bisa terjadi di suatu tempat, yaitu pasar. Ya, kita simak apa sih pasar? Pasar dalam arti sempit, tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Namun saat ini pasar tidak hanya terbatas pada pembeli penjual bertatap muka, tapi sekarang bisa lewat media lain, online lain. Sehingga di sini pengertian pasar menjadi luas, yaitu tempat bertemunya antara pembeli dan penjual sekaligus dalam bentuk pertemuan yang lain, atau dalam bentuk yang lain lewat online dan lain sebagainya. Nah, sekarang apa sih guna pasar? Pasar di sini punya unsur penting, ya. Dan bagaimana pasar itu, fungsi daripada pasar? Pertama itu bahwa pasar merupakan fungsi promosi. Artinya barang dagangan biasanya dipajang di tempat yang terlihat oleh konsumen. Nah, dengan memajang barang hasil produksi diharapkan bisa menarik minat konsumen untuk membelinya. Hal inilah yang dinamakan sebagai fungsi promosi. Ya, jadi promosi juga bisa berarti memperkenalkan sekaligus menjual barang hasil produksi kepada masyarakat. Ya, jadi ini promosi juga menentukan omset penjualan, terutama jika nanti ditunjang kualitas mutu barang yang bagus dan harga murah. Kemudian pasar punya fungsi distribusi. Jadi nanti lancar tidaknya barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen, ini nanti adanya faktor distribusi, yaitu satu cara pemindahan barang dari produsen ke konsumen. Ini adalah merupakan tempat, ya, jadi pasar ini adalah tempat yang cepat untuk menyalurkan barang itu sampai ke tangan konsumen. Kemudian fungsi lainnya yaitu sebagai pembentuk harga. Di situ ada pembeli dan penjual ketemu, langsung bisa melihat barangnya. Akhirnya mereka bisa tawar-menawar terhadap barang tersebut dan mereka bisa melakukan kesepakatan harga antara para pembeli dan penjual. Nah, biasanya pembeli itu membeli barang dengan memperhitungkan kegunaan dari barang tersebut, sedangkan pedagang nanti memperhitungkan
laba yang diinginkan. Ya, jadi di situ fungsi pasar. Nah, apa sih peran pasar? Adapun pasar ini mempunyai atau memiliki peran satu, yaitu sebagai tempat mempromosikan barang. Ya. Kemudian sebagai tempat untuk menjual hasil produksi, sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi, kemudian memudahkan konsumen mendapatkan barang kebutuhan, kemudian sebagai tempat bagi konsumen menawarkan sumber daya yang dimiliki, kemudian sebagai penunjang kelancaran pembangunan dan sebagai sumber pendapatan negara. Kemudian bagaimana syarat terbentuknya pasar? Pasar itu bisa terbentuk kalau ada satu, penjual dan pembeli. Kemudian adanya barang dan jasa yang diperjualbelikan dan terjadi ada kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam rangka memperoleh barang. Kemudian kita simak bagaimana pengelompokan pasar. Ini ada menurut barang yang diperdagangkan. Ini dikategorikan ada barang produksi dan ada barang konsumsi. Di pasar barang produksi ini barang yang disediakan adalah berupa faktor-faktor produksi. Sementara untuk barang di pasar barang konsumsi itu yang diperjualbelikan adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada pasar menurut wujudnya. Pengelompokan pasar menurut wujudnya ini bisa berbentuk pasar abstrak dan pasar konkret. Pasar abstrak ini adalah pasar di mana para pembeli dan penjualnya tidak bertemu secara langsung. Misalkan di sini adalah kalau kita berbelanja lewat online, beli buku-buku loak dan lain sebagainya, atau bursa, tenaga kerja, atau pasar uang. Ini masuk pasar abstrak. Kemudian pasar konkret. Pasar di mana pembeli dan penjual betul-betul bertemu. Jadi misalkan pasar harian, kalau kita di undaan, pasar konkret itu adalah pasar hewan, atau pasar wage, atau pasar babalan, atau mungkin warung-warung itu yang kita namai pasar konkret. Kemudian menurut strukturnya, ini adalah ada pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan sempurna. Nah, untuk pasar persaingan tidak sempurna, ini penjual dan pembelinya ini nanti mengetahui situasi pasar. Ini untuk pasar persaingan sempurna. Kemudian barang yang diperjualbelikan itu adalah barang-barang sejenis. Kemudian untuk pasar tidak sempurna, ini adalah pasar yang memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Kemudian pengelompokan pasar menurut luas jaringan produksi. Ya. Jadi ini ada pasar tempat dimiliki bentuk jenis barang. Kemudian pasar nasional, bisa pasar regional atau pasar internasional. Kemudian menurut penyelenggaraan, ini berkaitan dengan waktu. Ya, ada pasar tahunan. Ini pasar yang muncul setahun sekali. Biasanya barang yang dipasarkan itu adalah barang-barang hasil sumber daya alam tiap-tiap negara muncul 1 tahun sekali. Kemudian pasar bulanan, pasar yang hanya muncul di bulan-bulan tertentu. Misalkan tanggal 1 biasanya para pegawai itu gajian. Itu biasanya di kantor pos ada pasar yang muncul. Istilah pasar yang muncul sebulan sekali.
Kemudian ada pasar mingguan, pasar yang hadir pada 1 minggu sekali. Ada pasar wage misalkan, itu kalau pendak wage saja, misalkan Babelan ada 1 minggu 2 kali, atau pasar wates dan lain sebagainya. Kemudian pasar hewan, ya, ini kalau mingguan. Kemudian ada pasar harian, yaitu pasar yang muncul tiap hari. Ada apa ini barang yang diperjualbelikan. Ini adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Kemudian pengelompokan pasar lainnya yaitu menurut organisasinya, ada yang dinamakan pasar persaingan sempurna, kemudian pasar tidak sempurna. Untuk pasar persaingan sempurna tadi sudah saya singgung bahwa di mana penjual dan pembelinya itu sama-sama bertemu dan mengetahui kondisi pasar, dan barang yang diperjualbelikan itu umumnya sejenis, banyak pembeli yang sama. Kemudian untuk pasar persaingan tidak sempurna, ini adalah penjual maupun pembeli ini mempunyai kebebasan menentukan harga, jumlah barang yang diperjualbelikan, ya. Kemudian di dalam pasar persaingan tidak sempurna ini nanti barang yang diperdagangkan adalah heterogen, berbagai jenis. Ya, di dalam pasar tidak sempurna nanti kita akan mengenal apa yang disebut dengan pasar monopoli dan monopsoni. Pasar monopoli ini pasar yang hanya kita dapati satu penjual untuk satu jenis barang. Sedang untuk monopsoni, pasar yang dikuasai seorang pembeli untuk satu jenis barang dan jasa. Nah, ini sifatnya mendunia. Kemudian pada pasar persaingan tidak sempurna, ada yang disebut dengan pasar persaingan monopolistik. Di dalam pasar ini nanti kita dapati banyak penjual dan pembeli. Jadi penjual bisa melakukan monopoli, menguasai kondisi pasar karena dia punya keistimewaan barang yang dihasilkan, mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Jadi mereka nanti bersaing sesuai dengan kemampuannya. Nah, nanti para pembeli di pasar persaingan monopolistik bebas menentukan pilihan dalam berbelanja. Jadi di pasar ini nanti unsur persaingan dan monopoli. Kemudian ada pasar oligopoli dan oligopsoni. Pasar oligopoli ini pasar yang hanya ada beberapa penjual. Istilah beberapa penjual ini, jumlah penjual tidak terlalu banyak sehingga pengaruh penjual sangat kecil dan tidak ada penjual yang berkuasa segala-galanya. Nah, adapun oligopsoni ini merupakan pasar jenis pasar yang hanya ada beberapa pembeli. Kemudian, sifat pembentukan harganya. Berdasarkan sifat pembentukan harga, ini pasar dibedakan, ada pasar persaingan. Artinya, pasar yang pembentukan harga ditentukan oleh persaingan antara permintaan dan penawaran. Ada pasar monopoli. Ini adalah pasar yang menjual satu barang di pasar hanya satu orang. Pasar duopoli, pasar yang penjualnya hanya 2 orang dan mereka menguasai penawaran sebuah barang dan mengendalikan harga barang. Kemudian ada pasar oligopoli. Nah, di situ nanti kita dapati beberapa penjual dan dipimpin oleh salah satu dari penjual tersebut dalam mengendalikan harga barang. Kemudian pasar monopsoni.
Ini adalah pasar yang pembentukan harganya dikendalikan oleh satu orang ataupun satu kelompok pembeli. Kemudian ada pasar duopsoni, adalah pasar pembentukan harganya dikendalikan oleh dua orang atau dua kelompok pembeli. Kemudian yang terakhir yaitu pasar oligopsoni, yaitu pasar di mana pembentukan harga barangnya dikendalikan oleh beberapa orang atau beberapa kelompok pembeli. Kemudian terakhir kita simak yaitu mengenai bagaimana dengan harga itu sendiri. Harga itu dapat menyatakan nilai tukar sebuah barang dengan uang yang sah. Ini nanti baik secara real ataupun elektronik. Nah, sedangkan untuk harga pasar atau harga keseimbangan itu terdapat keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta itu seimbang. Ya, jadi di dalam pasar ini nanti ada keseimbangan antara harga barang. Kemudian terbentuknya harga pasar itu pada umumnya melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Nah, setelah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, akhirnya terjadilah harga pasar. Nah, kita simak macam-macam harga. Ada yang dinamai harga jual, yaitu harga yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan harga pokok dengan laba yang diinginkan. Jadi pada saat produsen membuat barang, biaya keseluruhan berapa sudah dipertimbangkan menjadi dibagi sekian. Nah, nanti kalau sampai di pasar belum jadi sebelum dia menginginkan laba yang diinginkan. Laba yang diinginkan berapa harga pokoknya dari dia misalkan 1.000. Dia mungkin memperhitungkan jarak ke pasar berapa, nanti saya jajan berapa, untuk kuli berapa, itu di total, terus saya ingin untung sekian. Ini yang kita namakan harga jual. Kemudian harga pokok, yaitu harga keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan dalam menghasilkan barang dan jasa ditambah biaya lain-lain. Ini kita namai dengan harga pokok. Kemudian kita simak dengan harga objektif. Ini harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli yang ada di pasar. Kemudian ada harga subjektif, yaitu tafsiran harga barang oleh perorangan. Jadi perkiraan seseorang terhadap barang yang akan dibeli. Kemudian harga minimum, yaitu harga yang ditetapkan oleh, ini kaitannya sudah merambah ke pemerintah dalam rangka untuk melindungi para produsen atau mungkin saja para petani penghasil. Kemudian ada harga maksimum, yaitu harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen atau para pembeli. Kemudian apa sih peranan pasar? Peranan harga pasar. Ya, jadi menunjukkan perubahan kebutuhan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka harga akan meningkat. Menggerakkan pengusaha untuk bereaksi terhadap perubahan permintaan. Kemudian mempengaruhi jenis dan jumlah faktor produksi yang harus disediakan. Nah, faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja ini nanti akan banyak digunakan untuk bidang usaha dalam menghasilkan barang dan jasa. Kemudian membantu menentukan penawaran. Nah, berdasarkan besarnya kenaikan harga nanti dapat diperkirakan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan.
Kemudian bagaimana proses terbentuknya harga pasar? Yang kita namai harga pasar adalah harga yang terbentuk melalui proses interaksi antara penjual dan pembeli melalui proses tawar-menawar. Nah, proses tawar-menawar itu bisa terjadi dalam satu kondisi, dalam satu keadaan. Apabila harga terlalu tinggi, jumlah barang yang diminta rendah, sedangkan jumlah yang ditawarkan akan tinggi. Jadi di sini akan muncul dorongan untuk menurunkan harga. Sebaliknya apabila harga itu terlalu rendah, jumlah yang diminta akan tinggi, sedangkan jumlah yang ditawarkan akan rendah. Nah, akibatnya muncul dorongan untuk menaikkan harga. Nah, proses kedua di atas tadi akan berlangsung terus sampai diperoleh tingkat harga di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian kalau kita simak di dalam grafik itu, karena penawaran tadi adalah berbanding lurus dengan harga barang, maka kalau kita gambarkan dalam satu grafik, bentuknya mengikuti. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan dan sebaliknya. Jadi itu anak-anak, materi hari ini mengenai permintaan, penawaran, harga, kemudian dan harga, ya pasar dan harga. Saya mohon dalam kondisi ini kalian tetap belajar, sebab ini juga bejan-bejan meskipun kondisinya seperti ini, enteng dan lain sebagainya. Kalau kamu tidak semangat, kamu tidak akan berhasil. Nah, di situ ada soal evaluasi halaman 22. Nanti kamu kerjakan, yaitu nomor 1 sampai 10 yang Google Form-nya di link di bawah video ini. Demikian anak-anak, terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.